Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada sesi ujian komprehensif dengan Pak Khairul Alfani. Monggo kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai langkah awal, saya persilakan Pak Khairul untuk presentasi 5 menit, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Nurwanto, SPD MHum PhD. Yang kami hormati Ibu Wahidati Nurrohmah Putri MPDI. Mohon izin perkenalkan, saya Khairul Alfani dan mohon izin untuk mempresentasikan modul ajar saya. Untuk modul ajar saya, tema yang saya ambil adalah Asmaul Husna, kemudian subtema yaitu tata cara penerapan Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang pertama, informasi umum. Sekolah SMP Negeri 8 Salatiga, mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti, tema Asmaul Husna, subtemanya tata cara penerapan Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Fasenya fase D pada kelas 7, alokasi waktunya 3 jam pembelajaran, tahun pelajaran 2024-2025, nama penyusun Khairul Alfani SPD. Kompetensi awal, peserta didik sudah dapat mengenal dan memahami pengertian Asmaul Husna. Kemudian profil pelajar Pancasila meliputi yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, mandiri. Terus kemudian profil pelajar rahmatan lil alamin yang ada dalam pembelajaran ini, modul ajar ini, yaitu syura atau musyawarah, kemudian tatawur wa ibtikar, dinamis dan inovatif. Sarana dan prasarana, yang pertama alat dan bahan, ada laptop, LCD proyektor, speaker, handphone atau smartphone, jaringan internet, aplikasi Canva. Buku paket kelas 7, Al-Quran dan terjemahannya, dan Nadhom Asmaul Husna. Target peserta didik adalah peserta didik reguler, bukan berkebutuhan khusus. Model atau metode pembelajaran, model pembelajaran project based learning. Projectnya adalah membuat poster atau infografis dari aplikasi Canva tentang tata cara penerapan Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kemudian metode pembelajarannya adalah berbasis website, tanya jawab, dan juga diskusi. Pak Khairul, ini MA ini ditujukan untuk apa? Merdeka Belajar, Pak, ya? Kurikulum. Iya, kurikulum merdeka, Bapak. Kurikulum merdeka. Ciri-ciri kurikulum merdeka itu apa aja, Pak? Masih ingat? Di antaranya adalah pembelajaran itu berorientasi pada murid atau murid sebagai pelakunya, subjeknya, itu mengoptimalkan pembelajaran minat, bakat, dan kemampuan dari peserta didik. Sehingga peserta didik kemampuannya berbeda-beda bagaimana, Pak? Itu nanti masuknya dalam pembelajaran berdiferensiasi, Bapak. Jadi sesuai itu, dengan minat dan bakatnya dan juga gaya belajarnya. Ya. Apa itu PJBL, Pak? PJBL itu project based learning, Bapak, di mana pembelajaran ini siswa ditekankan untuk dapat menganalisis sebuah permasalahan, kemudian dari permasalahan itu diarahkan untuk membuat suatu proyek, Bapak. Produk, ya? Ya, produk proyek. Apa permasalahan yang perlu dibuatkan ini, Pak? Berawal dari permasalahan yang ada pada peserta didik itu adalah mereka belum tahu bagaimana cara menerapkan Asmaul Husna. Pertanyaan yang diberikan tadi untuk dibuatkan poster itu masuk kategori lots apa hots, Pak? Karena membuat berarti masuk di kategori hots, Bapak. Nah, setelah menganalisis, terus kemudian mengcreate, membuat, kemudian yang terakhir mengevaluasi. Nggih, masuk di hots. Analisis ya, analisis dan evaluasi, Pak, ya. Nggih. Kita masuk ke dalam hots-nya, Bapak. Hots. Nggih. Oke. Bisa buatkan satu contoh soal Asmaul Husna yang hots, Pak. Nggih. Contoh, Pak, nggih niki. Ya, contoh aja. Contoh misal Ahmad dalam
Pembelajaran senantiasa belajar dengan tekun, belajar dengan giat. Ya. Perilaku yang dilakukan Ahmad adalah mencerminkan dari penerapan Asmaul Husna. Yang apa gitu ya? Nggih, apa gitu. Karena menganalisis masalah. Nggih. Oke, itu menganalisis masalah. Oke, Pak. Jenengan ada juga TP, Pak ya? Tujuan pembelajaran ada, Pak. TP itu dapat dari mana, Pak? TP itu kita dapat dari capaian pembelajarannya, Bapak. Capaian pembelajaran. Kemudian dari capaian pembelajaran itu dari mana dapatnya? Itu sudah ada ketentuan dari Kemendikbud, Bapak. Dari Kemendikbud. Kalau apa? Jenengan tadi juga ada kayaknya penilaian terhadap siswa saat membuat proyek, Pak ya? Iya, Bapak. Oke. Itu masuk kategori formatif apa sumatif, Pak? Itu masuknya di formatif, Pak. Akhir kelas itu kok sudah membuat proyek tadi, kemudian jenengan ngasih tes, itu masuk formatif apa sumatif? Penilaian formatif, Pak. Tujuannya untuk apa, Pak? Fungsinya? Formatif itu, Bapak. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memahami materi yang baru disampaikan. Terus fungsinya kalau untuk melakukan perbaikan, evaluasi, perbaikan dan evaluasi dalam proses pembelajarannya. Oke, bagus, Pak. Kemudian di PTK kemarin masih ingat prosedurnya, Pak? Prosedur PTK, proposal PTK kemarin prosedurnya. Prosedur PTK itu apa aja, Pak? Perencanaan, kemudian perencanaan, pelaksanaan, kemudian refleksi, Pak. Di latar belakang isinya apa aja, Pak? Masih ingat? Di latar belakang itu saya isi dengan permasalahan tadi, Bapak. Yang mana siswa itu hanya mungkin bisa membaca Asmaul Husna tapi tidak memahami isi dari Asmaul Husna itu. Penjelasan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Baik, bukan permasalahan penelitian, Pak ya. Karena itu ada nanti di bawahnya ya. Kemarin sudah disampaikan kayaknya untuk lembar apa namanya? Lembar membaca Qur'annya sudah? Atau sudah di-share kemarin. Sudah, Bu, sudah. Sudah di-share. Oke. Tolong silakan dibaca, Bapak. Nomor 5. Nomor 5 gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala argabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Bapak cari yang hukum mem sukun ada enggak di situ? Mem sukun gitu. Wala talmizu anfusakum. Bacaan apa itu? Idhar Safawi kalau ini, Bu. Surat Al-Bayyinah ayat pertama. Al-Bayyinah. Ayat pertama saja ya. Sudah, Bu. Coba dilihat. Aduh, nggak kelihatan. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ampun Bapak Nur. Baik, Pak Khairul. Cukup ya Pak Khairul, sudah melewati sesi baca kemudian profesional. Mari kita tutup sesi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.